Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Jimir Hendrik Rance Nomad OFM, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Jimmy. Halo Romo Jimmy, bagaimana kabarnya Romo? Salam Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Salam jumpa. Saya bersyukur selalu bahwa kabar saya baik-baik karena cinta Tuhan yang luar biasa untuk saya. Dan saya berharap Puri juga bersama sahabat Oase Rohani Katolik selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Iya, puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Saudari dan saudara, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji, kami sembah, dan kami muliakan Engkau, ya Tuhan Allah kami, atas segala berkat yang Engkau curahkan kepada kami hari demi hari. Semua menyatakan kepada kami bahwa betapa Engkau mencintai kami, Engkau pelihara hidup kami. Engkau juga perkenankan kami untuk boleh mengalami banyak hal di dalam seluruh tapak hidup kami. Syukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat-Mu itu. Pada kesempatan ini Bapa, kami hendak berjumpa dengan Engkau yang berfirman kepada kami. Kami akan merenungkan sabdamu, maka kami mohon Bapa kiranya Engkau mengurapi kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami, menghayati, dan mewujudkan amanah tita kasih-Mu melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama dengan baik di dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan diri ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mohon berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Putra Sirak, bab 4 ayat 11 sampai 19. Kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan, dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan, mewarisi kemuliaan, dan ia diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada yang kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan, akan memutuskan yang adil dan aman sentosa kediaman orang yang mengindahkannya. Jika orang percaya pada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya, dan keturunannya akan tetap memilikinya. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, sehingga ia takut dan gemetar. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya kepadanya dan mengujinya dengan segala aturannya. Tetapi kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang menggembirakan dan menyingkapkan kepadanya pelbagai rahasia. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrem, besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Besarlah ketenteraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan.
Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketenteraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Besarlah ketenteraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Besarlah ketenteraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Ya, Romo Jimmy, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik, Puri dan sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi, kita coba mulai dari bacaan pertama yang begitu menarik, bicara mengenai kebijaksanaan. Kitab Kebijaksanaan Putra Sirak hari ini dalam bacaan pertama, hemat saya menghantar kita untuk memahami arti kebijaksanaan dalam kehidupan kita setiap hari. Khususnya dalam perikop hari ini, saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk melihat bahwa kebijaksanaan itu sebetulnya adalah penerapan kebaikan atau penerapan kebajikan di dalam seluruh kehidupan kita. Kebijaksanaan ketika kita menerapkannya dalam kehidupan kita, maka hal itu akan membawa berkat, akan membawa kita pada yang disebut dengan perlindungan Tuhan. Khususnya coba mari kita lihat ada beberapa hal yang menurut saya kuat disampaikan kepada kita oleh Putra Sirak dalam bacaan pertama hari ini, yaitu pertama dia katakan orang yang mencari kebijaksanaan itu akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi orang yang mencari kebijaksanaan akan dipelihara oleh Tuhan. Itu kuat sekali dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Yang kedua, orang yang mencintai kebijaksanaan sudah dengan sendirinya akan mencintai hidup yang dijalani. Yang ketiga, orang yang memiliki kebijaksanaan akan dimuliakan atau diluhurkan di hadapan Tuhan sendiri. Karena dia punya kebijaksanaan di dalam dirinya. Orang yang percaya kepada kebijaksanaan itu yang keempat, akan mewarisi kebijaksanaan itu dengan baik kepada keturunannya. Sehingga keturunannya juga akan berusaha untuk menghidupi kebijaksanaan atau nilai-nilai kebijaksanaan itu dengan baik pula. Dan ini yang menarik, yang menurut saya juga menarik adalah dia katakan bahwa karena orang tahu bahwa kebijaksanaan dengan mencintai kebijaksanaan itu berarti mencintai kehidupan, maka diharapkan bahwa dia berusaha untuk tidak menyimpang dari tatanan nilai atau kebajikan atau kebijaksanaan itu sendiri. Karena ketika menyimpang dari kebijaksanaan itu sendiri berarti dia sedang mengarahkan diri kepada kebinasaan. Jadi cukup dengan memahami 5 hal itu, hemat saya, kita lalu kemudian bisa bercermin diri dengan baik
kemudian bisa membuka hati dan diri untuk belajar memahami kenapa mestinya kebijaksanaan itu ada di dalam kehidupan kita dan apa yang mesti kita lakukan untuk memperoleh kebijaksanaan itu. Jadi ini menarik bacaan hari ini, bacaan pertama sebagaimana sudah kita dengarkan bersama. Puri juga sahabat Osrohen Katolik yang saya kasih. Gitu. Iya, mungkin mahal tadi itu adalah buah dari kebijaksanaan itu ya Romo ya. Jadi dikatakan sendiri oleh uh, Putra Sirak bahwa orang yang mencari kebijaksanaan ada upahnya. Orang yang mencintai kebijaksanaan sudah jelas dia mencintai kehidupan. Orang yang punya kebijaksanaan kepadanya akan dilimpahkan kemuliaan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya akan kebijaksanaan itu akan mewarisi kebijaksanaan itu kepada keturunannya supaya kemudian keturunannya itu dapat menghidupi nilai-nilai kebajikan atau kebijaksanaan itu. Dan sudah jelas orang yang tahu makna kebijaksanaan itu dia akan berjuang sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari kebijaksanaan itu sendiri. Ini menarik. Jadi menurut saya ketika kita merenungkan 5 hal itu maka kita juga kemudian bisa dengan penuh optimisme menjalani kehidupan kita dan juga kita membuat hati kehidupan kita itu tidak ada ruang untuk bertindak sebaliknya atau bahasa Putra Syirak hari ini adalah menyimpang dari kebijaksanaan itu sendiri. Begitu. Iya. Apakah yang dikatakan kebijaksanaan itu merupakan eh, prinsip atau hukum umum ya yang berlaku dalam kehidupan manusia? Bisa dikatakan demikian Puri dan sahabat Wasor Rohani Katolik yang saya kasihi. Ke Putra Syirak hari ini sebetulnya kalau atau menyebut kebijaksanaan itu sebetulnya apa sih? Ya, Nah, itu kalau berangkat dari pertanyaan Mbak Puri tadi, maka jelas sebetulnya kebijaksanaan yang dimaksud tidak lain bisa dikatakan sebagai prinsip atau juga sebagai hukum umum yang berlaku dan hendaknya dihidupi dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama alam ciptaan yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita menjalani yang disebut dengan kebijaksanaan atau prinsip atau hukum umum itu maka ada atau kita mencapai yang disebut oleh Putra Sira dalam bacaan pertama hari ini kita mencapai yang disebut dengan kebahagiaan. Orang yang bertindak baik dan benar mengikuti atau taat patuh mengikuti nilai-nilai kehidupan itu yang disebut dengan kebijaksanaan, peraturan atau hukum itu maka dia kemudian mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan. Atau mau saya katakan demikian, orang yang bijaksana akan memahami, tahu dengan baik peraturan atau hukum yang berlaku, dan tidak hanya sampai pada pemahaman, tetapi dia berusaha untuk mewujudkan apa yang dia tahu itu baik dan benar, menyesuaikan cara hidupnya dengan yang baik dan benar itu, sehingga kemudian hidupnya aman, hidupnya bahagia, dan itu juga terpancar kepada orang lain. Maka menjawab apa yang ditanyakan oleh Puri, hemat saya bisa dikatakan demikian. Kebijaksanaan ya bisa dipahami sebagai sebuah prinsip atau hukum umum sebagai norma yang juga eh, berlaku dalam tatanan hidup bersama. Begitu Puri yang bisa saya jawab. iya Romo. Lalu bagaimana sebaiknya kita bisa menimba kebijaksanaan itu ya Romo ya? Karena di sini eh, barang siapa pagi-pagi menghadapinya akan penuh sukacita. Jadi kita Ya, seakan-akan mencari itu atau bagaimana Romo? terima kasih ya. Puri mengatakan hal itu dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Putra Sira dalam bacaan pertama itu dengan menarik. Ah, saya kembali lagi mau mengangkat apa yang saya sebut 5 poin tadi ya. Putra Sirak dengan jelas mengatakan, yang mencintai kebijaksanaan berarti serentak pula di dalam dirinya ada kecintaan terhadap kehidupan. Dan oleh karena dia mencintai kehidupan itu, maka dia juga mau supaya hal itu diwarisi dengan baik dan berusaha pula di dalam dirinya
upaya untuk tidak menyimpang, karena ketika menyimpang maka ada kebinasaan. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa memperolehnya? Ketika kita mengatakan bahwa saya mencintai kehidupan, itu berarti lalu di dalam diri kita, kita berusaha untuk menata kehidupan kita berdasarkan nilai-nilai yang baik itu. Sehingga ada, tadi dikatakan, pagi-pagi ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Maka saya mau mengatakan atau mengutip apa yang dikatakan oleh Putra Sirak bahwa orang yang berbakti kepada kebijaksanaan berarti dia juga berbakti kepada Tuhan. Itu dalam tataran spiritualitas kacamata iman Kristiani. Orang yang berbakti kepada kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan, berarti dia berbakti kepada Allah yang kudus. Dan orang yang mencintai kebijaksanaan itu dikasih oleh Allah sendiri. Untuk itu dibutuhkan kesanggupan dari diri kita untuk mempelajari. Tadi saya katakan sebelumnya, kita harus punya usaha di dalam diri kita untuk menyesuaikan hidup kita dengan tatanan atau dengan peraturan atau hukum umum yang berlaku itu. Mencintai kebijaksanaan, belajar, terus-menerus menyesuaikan kehidupan kita dengannya, sehingga dengan demikian juga akhirnya ada yang tadi dikatakan oleh Mbak Puri tadi, ada sukacita, ada kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu kita peroleh karena kesetiaan kita untuk teguh dalam prinsip menjalankan apa yang kita tahu baik dan benar itu, maka dengan demikian itu akan terpancar juga dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan sesama, dengan siapapun, juga tentu dalam relasi kita dengan Tuhan. Itu hemat saya upaya kita untuk terus-menerus belajar, tahu, dan kemudian belajar dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Begitu. Lalu Romo, apa yang dapat kita petik Romo dalam bacaan pertama ini? Baik, kita coba melihat dari hal yang pertama. Orang yang bijaksana itu akan merasakan sukacita dengan baik karena dia punya keteguhan di dalam hati dan dirinya untuk pertama, tidak hanya tahu baik dan benar, tetapi melakukan yang baik dan benar itu dalam relasinya dengan sesama dan alam cipta. Dan hasilnya jelas tadi sebagaimana baru saja dikatakan oleh Mbak Puri, hasilnya adalah kegembiraan, kebijak dan apa sih dari mana kita temukan kebijaksanaan supaya lalu kemudian itu bisa kita hidupi. Kita tidak perlu mencari di mana-mana, tetapi kebijaksanaan itu kita peroleh dalam atau kita temukan dalam pengalaman-pengalaman hidup kita yang sederhana. Itu kalau bicara dalam tataran ini, maka kita lalu kemudian harus ada daya atau ada gerakan untuk kemudian merenungkan makna dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang sederhana itu. Apakah nilai yang kita peroleh dari hal-hal yang sederhana yang kita jumpai itu dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai kebijaksanaan, pertanyaannya adalah melalui apa kita bisa mengatakan bahwa kita sungguh mencintai kebijaksanaan itu. Kembali kepada hal-hal yang tadi saya katakan pengalaman hidup kita yang bahkan sederhana sekalipun, kita diajak untuk kemudian menemukan dengan mudah bagaimana tatanan, bagaimana prinsip yang mesti menjadi pegangan hidup kita. Memang kebijaksanaan itu tidak menuntut hal yang serba muluk. Cukup kemudian ada ruang di dalam diri kita untuk hening, bermenung, mensyukuri, dan ikut mencicipi yang disebut dengan sukacita atau kebahagiaan itu dalam kesederhanaan pengalaman-pengalaman hidup kita. Maka dengan demikian kita kemudian bisa bertindak dengan tepat, dengan baik dan benar, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Itu hemat saya yang bisa kita petik dari hari ini. Poinnya adalah yang mencintai kebijaksanaan, berarti dia mencintai kehidupan ini. Dan dengan demikian, dia tidak akan pernah berusaha untuk menyimpang dari apa yang disebut dengan kebijaksanaan hidup itu. Itu Puri dan sahabat Wasirhani Katolik yang saya kasih. Iya Romo, karena kalau misalnya kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ya Romo ya, ternyata yang kita temui itu banyak sekali pilihan ya. Ada baik, buruk, untung, rugi gitu ya Romo ya. Jadi Ya, ini kita diajak untuk pilihlah kebijaksanaan. ya.
Nah, kira-kira Romo, kalau misalnya untuk memilih kebijaksanaan itu sebagai orang Kristiani, sebaiknya kita juga berpegang pada sabda Allah mungkin ya Romo ya. Persis, dari mana kita peroleh atau kita tahu bahwa ini baik dan benar, ini salah dan buruk. Pertama sebagai orang beriman Kristiani sudah jelas. Kita kemudian kembali menemukannya selain dalam pengalaman-pengalaman hidup harian yang konkret kita bawa kepada permenungan refleksi, tetapi juga seperti yang dikatakan oleh Puri tadi bahwa melalui firman Tuhan, Tuhan mengajari kita banyak hal melalui sabdanya dan hal-hal yang kita temukan, kita renungkan itu yang hendaknya kemudian memampukan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Itu jugalah yang akan menghadirkan kebahagiaan dan kedamaian. Bertindak sebaliknya dari apa yang atau misalnya kita kurang mengakrabkan diri dengan sabda Tuhan, maka kita juga tentu kurang memahami apa maunya Tuhan untuk kita buat di dalam kehidupan kita, atau kita kurang memahami nilai-nilai kebijaksanaan rohani yang mesti menjadi pegangan hidup kita. Itu menurut saya letaknya di situ. Dan terima kasih karena Puri mengangkat hal ini bahwa memang kita temukan kebijaksanaan itu dalam sabda Tuhan, di mana di dalamnya ada nilai-nilai yang mesti kita hidup. Itu. Iya Romo. Tapi bagaimana Romo dalam tantangan hidup yang kita temui Romo? Karena kan itu semua kan nggak mudah ya, apalagi kan kita juga kadang-kadang mengalami kesulitan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menahan keinginan pribadi kita dari segala sesuatu yang mungkin itu jauh dari kebijaksanaan gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya untuk menahan hal itu gitu Romo? Dalam menjalani aktivitas kita, proses untuk kemudian sampai pada apa yang disebut dengan memperoleh kebijaksanaan diri tentu butuh kesabaran. Nah, kerap kali kita sebagai manusia selalu berprinsip bahwa saya punya batas kesabaran, apalagi berhadapan dengan kesulitan dan tantangan. Saya selalu mengatakan hal ini bahwa dalam kamus hidup kita sebagai orang beriman Kristiani, tidak ada yang namanya batas kesabaran. Tapi sabar, sabar, dan sabar. Karena di balik kesabaran itu, kita kemudian tergerak dan terdorong untuk selain berusaha untuk keluar dari kesulitan, tetapi juga ada hal lain yang lebih mendasar, yaitu kita lebih berpasrah dan berserah kepada Tuhan. Ketika orang berserah dan berpasrah kepada Tuhan, maka dia kemudian membuka diri untuk mengandalkan Tuhan, meresapi atau mencoba untuk memahami sebetulnya Tuhan sedang merencanakan apa di balik pengalaman hidupnya itu. Maka hemat saya, proses untuk menjadi itu membutuhkan, itu tidak mudah. Proses untuk menjadi pribadi yang, kalau dalam konteks bacaan pertama, pribadi yang bijaksana, itu tidak mudah. Tetapi bahwa oleh karena itu butuh yang disebut dengan kesabaran. Sabar untuk berproses dalam segala hal, maka kita lalu kemudian akan menemukan apa maksudnya, apa maunya Tuhan di balik seluruh peristiwa kehidupan kita. Pun termasuk dalamnya tantangan-tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita sebagai orang beriman Kristiani tidak ada yang namanya batas kesabaran. Yang kita punyai adalah sabar, sabar, dan sabar. Karena Tuhan punya maksud terindah untuk kita. Begitu. Hmm. Iya, baik Romo. Sesi pertama ini saya rasa sudah cukup. Romo ada yang disampaikan? Hemat saya udah pas. Yang penting kita mencoba untuk mencintai yang namanya kebijaksanaan, mencintai kehidupan, berusaha untuk kemudian tahu, tidak hanya tahu, tetapi juga mewujudkan apa yang kita tahu baik dan benar itu, sehingga dengan demikian kita lalu menghadirkan kebahagiaan dan sukacita dalam diri kita yang tentu diharapkan juga membias bagi dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan sesama. Gitu. Iya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi kedua.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Jamie Hendrik Ranje Nomad OFM dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Jimmy, di sesi kedua ini permenungan apa yang bisa kita peroleh Romo dari bacaan Injil? Baik, terima kasih Mbak Puri dan sahabat Wasoroni Katolik yang saya kasihi. Perikop Injil hari ini cukup singkat, tetapi pesannya sangat mendalam. Kalau membaca, mendengar dengan baik kisah Injil tadi, maka hal pertama yang muncul dalam diri saya adalah apakah kebaikan atau perbuatan baik itu hanya boleh kita sendiri yang lakukan sebagai pengikut Tuhan. Apakah kebaikan atau perbuatan baik, kebajikan itu hanya monopoli kita orang beriman Kristiani. Lantas, kenapa ketika orang lain melakukan kebaikan atau perbuatan baik, kita kemudian, apalagi kita katakan dia sebagai kelompok yang berbeda dari kita kemudian marah, kita kemudian iri, kita kemudian cemburu. Apa untungnya buat kita? Dan ini menurut saya bagian dari kebijaksanaan hidup yang bisa kita pelajari. Cuplikan dialog atau kisah yang menarik antara para murid yang diwakilkan dalam diri Yohanes bersama dengan Yesus, dan kata-kata Yesus itu luar biasa. Jangan cegah dia. Ini hemat saya kemudian membuka hati dan diri kita, membuka mata iman kita untuk sadar diri. Siapa sih saya sebetulnya sehingga saya kemudian harus cemburu, harus iri, atau terusik oleh karena perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain? Dan kenapa kemudian saya hanya mau mengutamakan yang sama dengan saya, yang sekelompok dengan saya? Itu menurut saya pesan kuat yang bisa kita renungkan, refleksikan dari bacaan Injil hari ini. Kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh bacaan pertama, hemat saya ini adalah pedoman. Ini adalah kebijaksanaan hidup yang menjadi pegangan, pedoman buat kita ketika kita mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Itu kira-kira gambaran besar yang bisa kita peroleh dari atau yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini, Puri dan sahabat Wasaran Katolik yang saya kasih. Itu. Iya, baik Romo. Lalu apakah maksudnya yang Yesus katakan yang eh, Markus bab 9 ayat 38 sampai 40 ya kira-kira ya, yang jangan kamu cegah dia, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ya, terima kasih ya Mbak Puri. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebagaimana dikutip oleh Mbak Puri tadi itu kan sebuah jawaban sekaligus petunjuk dari Yesus kepada para murid, kepada Yohanes mewakili para murid yang sebetulnya mereka itu ingin agar hanya mereka yang punya kemampuan, punya kuasa atau diberi kuasa lah yang kemudian bisa melakukan hal-hal sebagaimana dilakukan oleh orang di luar diri mereka, di luar kelompok mereka. Artinya dia mau mengatakan bahwa dengan mencatut nama Yesus diharapkan bahwa Yesus bisa menegur dan melarang supaya orang tidak lakukan itu. Biarkan kami, karena kami yang setiap hari, kami yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kami yang dekat dengan guru. Apa yang dilakukan oleh dia itu, kami yang berhak untuk lakukan itu. Sehingga maksudnya sebetulnya jelas. Jawaban yang singkat tetapi pesannya yang mendalam ini mau mengatakan
Yesus sedang membuka hati, membuka mata para murid dan kita semua untuk menghargai kebijaksanaan hidup yang dimiliki oleh orang lain, atau untuk menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita diharapkan untuk tidak mudah terusik dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi yang dilakukan itu adalah kebaikan bagi orang lain, bagi sesama. Kerap kali kita sebagai manusia itu yang justru sulit. Tadi di awal saya katakan pesannya mendalam karena kita lalu kemudian dihantar untuk tidak memiliki sikap iri dan cemburu ketika melihat orang lain lakukan kebaikan. Maka jawaban sederhana, jawaban singkat Yesus itu hemat saya sangat mendasar, membuka kesadaran kita untuk tahu bahwa kita diajak untuk menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain, uh, pun termasuk di dalam perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan kasih, perbuatan kebajikan atau kebaikan. Jadi yang penting kita tidak jatuh pada semangat eksklusivisme, mementingkan diri atau kelompok, merasa diri jauh lebih baik, lebih bermartabat, lebih layak, lebih suci atau apapun namanya itu ketimbang orang lain. Nah, di situ menurut saya jawaban jangan cegah dia, dan kalau dia tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Sebetulnya Yesus mau mengajak Yohanes dan para murid termasuk kita untuk hal itu. Begitu. Iya. Lalu Romo, sebenarnya apa maksud Yesus ya mengajari mereka untuk membiarkan hal-hal yang baik dari kelompok lain itu dilakukan? Yesus mau mengajarkan bahwa sebagai pengikutnya, para murid juga kita itu mempunyai semangat keterbukaan. Semangat keterbukaan itu adalah ciri khas yang ada di dalam diri pengikut Yesus. Terbuka menerima apapun yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi yang dilakukan oleh orang lain itu adalah kebaikan. Itu yang pertama. Jadi menjadi murid Kristus harus memiliki keterbukaan di dalam diri untuk menerima siapapun yang berniat baik, siapapun yang melakukan kebaikan itu. Dan oleh karena itu saya boleh katakan bahwa nasihat Yesus kepada para murid, kepada Yohanes dengan jawaban tadi itu sekaligus juga mau mengajak kita, mengingatkan kita sebagai pengikutnya untuk menjadi pribadi yang tidak mudah atau tidak picik melihat orang lain yang melakukan kebaikan itu. Karena ketika kita sudah jatuh atau mengagungkan diri sebagai yang baik, kita jatuh pada kesombongan dan akhirnya menutup hati dan diri untuk melihat cara Allah yang bekerja luar biasa baik dalam diri sesama kita itu. Ini dalam konteks ini kita sebut sebagai kebijaksanaan hidup. Sekali lagi saya mau tempatkan di dalam pesan kuat yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Kita katakan kita mencari kebijaksanaan, kita mempelajari kebijaksanaan, kita mencintai kebijaksanaan. Nah, ini poinnya. Terbuka untuk kemudian menerima kelebihan niat baik yang dimiliki oleh orang lain. Begitu Mbak Puri dan sahabat OSI Rohani Katolik yang saya kasih. Iya. Lalu Romo, kira-kira ada yang dapat kita petik dari bacaan Injil, Romo? Eh, Cukup banyak sebetulnya pesan yang tadi saya katakan sederhana tetapi kuat untuk menjadi permenungan kita. Saya coba kembali mengingatkan kita untuk berefleksi berdasarkan pertanyaan yang tadi saya ajukan di awal tadi. Apakah kebaikan atau perbuatan baik itu hanya boleh kita sendiri yang lakukan sebagai pengikut Yesus? Apakah itu hanya menjadi monopoli kita sebagai seorang beriman Kristiani? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu lakukan kebaikan dan perintahkan kita untuk lakukan kebaikan itu. Dan yang berikut, apa untungnya kita terusik
kita iri dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Apa untungnya? Ini mungkin yang poin pertama yang perlu menjadi permenungan kita. Sehingga kemudian kita akan masuk kepada apa yang tadi saya sebutkan juga, bahwa kita diajak melalui cuplikan kisah itu untuk memiliki keterbukaan, untuk juga menghargai orang lain apapun dia berasal dari kelompok yang bahkan berbeda dengan kita pun, kita diajak untuk menerima itu. Kita harus terbuka kepada semua orang. Sehingga kita tidak kemudian jatuh kepada membangun sekat-sekat. Yohanes sebetulnya sedang menggiring Yesus tidak hanya untuk mencegah, tidak hanya supaya Yesus melarang orang-orang melakukan sesuatu atas nama dia dengan menyebut namanya, tetapi dia sedang membuat pemisahan sekat-sekat dengan dirinya, kelompoknya dengan di luar kelompoknya. Dan kita tahu bahwa dua Yesus itu datang untuk kita semua. Dan yang berikut, eh, kalau kemudian kita harus menghargai orang lain, berarti sekali juga kita diajak untuk menghargai perbedaan. Kalau Yesus mengatakan jangan cegah dia, dia bagian dari kita karena dia lakukan kebaikan, maka kita lalu kemudian harus membangun di dalam diri kita prinsip ini. Bukan hanya karena seorang berbeda dengan kita, berbeda kelompok, ras, suku, agama, atau apapun itu, maka serta-merta ia tidak baik. Bukan. Bukan hanya karena bahwa seseorang itu berbeda cara pandang, berbeda pendapat dengan kita, maka kemudian dia itu kita golongkan sebagai yang salah, yang buruk. Ini yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia berbeda pendapat dengan oh itu dia udah menjadi kelompok yang berbeda dengan saya, dan oleh karena itu saya bangun banyak hal, ya misalnya benci dia, tolak dia, dan lain sebagainya. Karena dia berbeda latar belakang dengan saya, maka saya kemudian juga tidak menerima dia, misalnya. Itu yang kemudian juga menurut saya menjadi poin untuk pegangan buat kita. Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari tidak jarang kita tergoda untuk hidup dalam pengelompokan-pengelompokan seperti itu, pengkotakan seperti itu. Keberadaan perbedaan orang lain itu bukan menjadi persoalan buat kita, harusnya kemudian menjadi hal yang indah untuk kita hidupi bersama. Selain itu, kita diajak juga untuk terbuka terhadap hal-hal baik yang juga dilakukan oleh orang lain. Maka sikap Yesus hari ini hendaknya menjadi sikap kita, itu menjadi teladan, menjadi contoh buat kita untuk kita hidupi. Ketika kita sehingga kita tidak lalu menjadi pribadi yang sombong karena kita sudah apa namanya dekat dengan Tuhan Yesus, apalagi eh, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus dan macam-macam lah. Kerap kali kesombongan rohani itu begitu menguat dalam hidup kita, dalam diri kita sebagai seorang beriman Kristiani. Yesus hari ini mau mengajak kita untuk itu. Lakukan kebaikan, terima dan akui kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, karena dengan demikian juga kita kemudian melihat kebaikan atau karya Allah di dalam diri sesama. Jangan berprasangka buruk terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika kita jatuh pada prasangka buruk, kita sedang mengarahkan diri. Kata Putra Sirak dalam bacaan pertama, kita sedang mengarahkan diri kepada kebinasaan. Ketika di dalam diri kita ada prasangka buruk, ada cemburu, ada iri, maka sudah jelas kita sedang mengarahkan diri kepada kebinasaan. Artinya kita menutup hati dan diri kita untuk mengalami kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Itu menurut saya pesan-pesan yang bisa kita peroleh dari bacaan pertama, bacaan Injil hari ini. Itu Mbak Puri dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang saya kasihi. Iya, baik Romo. Namun sayang sekali rupanya waktu kita sudah hampir habis. Nah, kita tutup acara kita ya Romo ya, Ya, dengan doa penutup dan berkat Tuhan. baik Mbak Puri dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang terkasih, mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, firman-Mu hari ini mengajari kami bahwa kami yang mencari kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan, juga memperoleh dan mewujudkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kami. Kau berkati, kau muliakan. Kami sadar sungguh bahwa kami banyak kelemahan, keterbatasan dalam upaya kami untuk mencari dan mewujudkan kebijaksanaan sebagaimana Engkau harapkan kami hidupi dalam kehidupan kami. Maka kami mohon berkat-Mu, kami mohon peneguhan dan kekuatan dari-Mu, serta petunjuk dari-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mencapai kebahagiaan dengan berusaha untuk mengalami dan menghayati kebijaksanaan itu dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam nama-Mu kami disanggupkan untuk boleh mewujudkan itu. Maka berkat dan penyertaan-Mu senantiasa kami mohonkan bagi kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, saudari dan saudaraku sekalian, selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Terima kasih Romo Jimmy. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Manfaatnya bagi kita semua. Romo Jimmy Hendrik Rancanomat OFM, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.